Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidatul Hasanah dari kelompok 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian perlindungan hak merek. Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang penggunaannya berkaitan dengan perdagangan, di mana pemakaiannya yaitu pada produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis. Hak atas merek merupakan hak yang bersifat khusus atau eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya, yang mana dengan hal tersebut pemilik merek dapat menggunakan mereknya sendiri dan juga dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya dengan suatu perjanjian lisensi. Untuk mendapatkan hak tersebut, pemilik merek wajib mendaftarkan mereknya kepada negara, di mana hal tersebut juga merupakan bentuk perlindungan dan pengakuan yang diberikan negara kepada pemegang merek. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka konsekuensinya yaitu tidak ada perlindungan terhadap merek dan merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang. Sekian dari saya lanjutkan kepada pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perlindungan hak merek. Sistem perlindungan hak merek pada dasarnya dilakukan melalui sistem first to file. Pada umumnya, negara-negara dengan sistem hukum civil law, termasuk Indonesia, menganut sistem first to file dalam memberikan hak merek. Berdasarkan sistem first to file tersebut, pemilik merek, termasuk merek terkenal, harus mendaftarkan mereknya di Ditjen HKI untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya. Dan perlindungan hukum, hak eksklusif tidak dapat diperoleh pemilik merek hanya dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa adalah pemakai pertama merek tersebut di Indonesia. First to file system berarti bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran di prioritas untuk mendapatkan pendaftaran merek dan diakui sebagai pemilik merek yang sah. Untuk mendapatkan perlindungan merek, maka pemohon wajib mendaftarkan barang atau jasa yang dimaksudkan. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Devi Asror. Saya akan menjelaskan tentang contoh kasus hak merek pada sebuah mie sedap dan super mie sedap. Dari mereknya mie sedap itu adalah seperti ini, dan dari super mie sedap itu adalah seperti ini. Dan pada kedua produk mie dari super mie sedap dan mie sedap itu terlihat karena ada kemiripan dari segi kata-kata pada bungkus sebuah produk, yakni sama-sama menggunakan kata sedap, yang hanya saja huruf dari super mie sedap itu hanya ada 3, sedangkan dari mie sedap itu, dari PT Wings Food hanya itu ada 2, dan produk aslinya itu adalah mie sedap dari Wings Food. Dan sedangkan dari super mie sedap itu hanyalah mengikuti. Dan kasus pelanggaran hak merek antara mie sedap dan super mie sedap itu bermula karena adanya kemiripan dari segi nama dan merek yang sangat dekat, yang menimbulkan kebingungan dari para konsumen. Yang mie sedap dari produk PT Wings Food ini adalah merek yang lebih dulu terdaftar, sementara pada super mie sedap dari PT Indofood menggunakan nama yang hampir sama dengan penambahan satu huruf A, sehingga menimbulkan persamaan bunyi dan penulisannya. Dan PT Wings Food itu menggugat pada PT Indofood atas dasar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang hak merek, yang melanggar pendaftaran merek yang memiliki persamaan pokok dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu dan dapat menyesatkan sebuah konsumen. Dan gugatan itu menyoroti kemiripan bunyi dari sedap dan sedap, dan kemiripan cara penempatan serta penulisan dari merek dalam sebuah produk itu. Dan penyelesaiannya itu, kasus ini menunjukkan lemahnya perlindungan merek di Indonesia
yang masih mengandalkan sistem first to file yang memberikan hak berdasarkan pendaftaran pertama. Dan meskipun undang-undang sudah mengatur itu, praktik pemeriksaan merek sering menimbulkan masalah karena kemiripan merek itu sulit dihindari dan tidak ada informasi dari publik tentang sanksi spesifik yang dijatuhkan kepada PT Indofood. Namun, dari gugatan itu menjadi upaya penegakan hak kekayaan intelektual dan perlindungan konsumen agar tidak terjadi penipuan pasar akibat sebuah kemiripan sebuah merek dan produk. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.